Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 316-320. Tuan yang juga melakukan kontak mata dengan Guchen, mengangguk sedikit, lalu berbalik dan masuk ke dalam kendaraan militer kamuflase. 3 kendaraan wilayah militer baru saja meninggalkan kerumunan. Faktanya, Tuan yang merasa sangat sedih sepanjang perjalanan. Semakin kuat kekuatan Guchen, dia menjadi semakin panik. Ratu bisnis Illinois dapat melakukan perjalanan ribuan mil ke Jiangsu untuk mencarinya, dan sekarang Dewa Saham Bazat langsung dipanggil ke Tiongkok dari luar negeri melalui panggilan telepon darinya. Sebelumnya, Tuan yang khawatir setelah memberi Guchen gelar, Komandan Harimau, dia akan menggunakan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di mana-mana. Namun sejauh ini, Guchen tidak pernah menggunakan hak itu. Mungkin di antara banyak identitasnya, ini hanyalah yang paling tidak mencolok. Tak heran jika ketika daerah militer Beijing ingin memberinya gelar komandan, Guchen menolak dengan segala cara. Itu bukan karena kerendahan hati, tapi karena menurutnya gelar itu tidak terlalu penting. Bisakah seorang komandan harimau, kerajaan Siam membiarkan ratu bisnis terbang ratusan ribu kilometer ke Jiangsu untuk menemukannya? Bisakah panggilan telepon membuat Bazat, sang dewa saham, membatalkan semua rencana yang diatur dan mengambil inisiatif untuk datang ke kerajaan Xia? Jelas tidak. Jika Guchen tidak melihat Bazat sekarang, mungkin bahkan jika Tuan yang meletakkan senjatanya di sini hari ini, Bazat mungkin tidak akan memperhatikannya. Duduk di kendaraan off-road militer. Setelah Tuan yang menganalisis masalah ini secara mendetail, mau tak mau dia merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Tiba-tiba ada perasaan badai akan datang dan gedung penuh dengan bunga. Ibu kota kekaisaran berpikir bahwa dengan memberinya gelar kosong, Komandan Harimau, mereka akan mampu mengendalikan setiap gerakan Guchen. Sungguh bodoh memikirkannya sekarang. Saat sarungnya ditarik, ujung tajamnya tersembunyi. Saat sarungnya dilepas, dunia berubah. Ini adalah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Tuan yang untuk menggambarkan Guchen sebagai pribadi. Di malam hari, di sebuah restoran Cina di Jiangsu. Chen Yue mengenakan seragam profesional dan sepasang sepatu hitam hari ini. Dia sangat cantik tanpa riasan, tapi dia juga memakai riasan tipis, yang menarik banyak pria di restoran. Melihatnya seperti ini, dia pasti sedang menunggu seseorang. Ada folder di atas meja. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya botak masuk dari pintu. Ketika Chen Yue melihat pria itu, dia segera berdiri dan melambai, Bos Liu. Di sini. Pria parubaya itu memandang Chen Yue dari atas ke bawah, dan juga memelan ludah secara diam-diam. Alisnya seperti gelombang horizontal pegunungan di kejauhan, dan matanya seperti gelombang horizontal air musim gugur. Sosok yang menonjol dan stoking hitam yang menggoda terlalu mematikan bagi pria. Nona Chen berpakaian sangat indah hari ini. Pria parubaya itu menatapnya dengan tatapan melirik dan berkata. Chen Yue juga merasa jijik dengan tatapannya. Tidak peduli bagaimana dia berpakaian, dia selalu memandangnya seperti ini. Dia bahkan tidak mengganti pakaiannya hari ini, dia mengenakan baju kerja ini ketika dia bekerja di Junli Group, dan dia masih memakai baju ini di tempat kerja sekarang. Ketika dia pulang kerja, dia hanya merias wajah dan itu sudah terlihat sangat biasa. Bos Liu, silakan duduk, kita bisa memesan. Chen Yue hanya berkata sambil tersenyum masam. Nama pria parubaya ini adalah Liu Hai, dan dia memiliki perusahaan farmasi skala menengah. Dia dulunya adalah mitra yang relatif besar dari Xingsheng Medicinal Materials Co. Ltd. Jadi Chen Yue juga mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Ada banyak pasangan yang datang ke restoran ini pada akhir pekan. Jelas sekali bahwa Nona Chen sangat mengagumi saya. Liu Hai memandangnya sambil membalik-balik menu dan mengangkat alisnya sambil tersenyum, saya juga mendengar Nona Chen masih lajang. Saya baru saja bercerai beberapa hari yang lalu. Jika Anda beruntung, mengapa saya tidak mentraktir Anda menonton film setelah makan malam? Chen Yue hanya tersenyum canggung. Dia adalah seorang pria parubaya yang akan menjadi botak dan telah bercerai 3 kali. Dia sebenarnya mengira dia narsis dan berpikir dia punya pemikiran tentang dia. Yah, aku punya seseorang yang kusuka. Jika Bos Liu tidak suka steak, kita bisa pergi ke restoran lain dan makan hotpot. Dia berkata dengan cepat. Liu Hai melambaikan tangannya, kita di sini saja, ayo makan di sini. Dia menjentikkan jarinya, dan pelayan di sebelahnya berjalan mendekat, apa yang Anda berdua butuhkan. Kami berdua makan malam hari ini, dan kami mendapat diskon 20% pasangan kan. Liu Hai tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan terkekeh. Setelah mendengar ini, Chen Yue mau tidak mau mengubah ekspresinya. Ya, Tuan. Ambil semua paket yang mencakup pasangan. Ketika Chen Yue melihat pelayan itu berjalan pergi, dia memaksakan senyum dan berkata, Bos Liu, apakah baik bagi kita berdua untuk makan set pasangan?
Ada apa? Saya tahu Anda menghargai saya, dan saya lebih menghargai Anda. Ada banyak wanita yang mengajakku makan malam-malam ini, dan karena Nona Chen aku menolak semuanya. Anda tidak akan memberi saya wajah, kan? Kalau begitu, tentang kerja sama. Liu Hai berkata perlahan dengan seringai di wajahnya. Ketika mendengar kata kerja sama, Chen Yue hanya tersenyum canggung, oke. Selama Bos Liu senang. Prioritas utama adalah menandatangani kontrak terlebih dahulu. Chen Yue juga melihat bahwa Gu Chen tidak terlalu puas dengan kinerja perusahaan yang baru menghasilkan 300.000 yuan sebulan. Meskipun pada hari itu dia mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan keluarga Ye sebentar lagi, Chen Yue juga tidak bodoh. Bahan obat dari keluarga Ye tidak ada bandingannya di negara ini, itu adalah bahan obat kelas 1, bahkan jika mereka bekerja sama, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandatangani sekarang. Liu Hai mengira Chen Yue telah menyetujuinya, dan dengan sengaja menjatuhkan sumpitnya ke lantai. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kaki indah Chen Yue dengan pakaian hitam, dan mau tidak mau menyentuhnya dengan lembut. Ayo makan dan berdiskusi tentang bisnis perlahan. Tiba-tiba Chen Yue merasakan sebuah tangan di pahanya. Chen Yue sangat ketakutan sehingga dia berdiri dan ingin pergi, tetapi Liu Hai melihat ke folder di atas meja, seolah-olah dia sedang memperingatkannya, selama Anda meninggalkan meja, jangan pernah memikirkan kontraknya. Makanannya datang perlahan, tapi Chen Yue tidak punya nafsu makan sama sekali. Dia telah bertanya tentang kerjasama dan memperkenalkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia hasilkan, tetapi Liu Hai tidak mendengarkan sama sekali. Liu Hai selalu bertanya secara tidak langsung pacar seperti apa yang dimiliki Chen Yue, apakah dia menyukai seseorang, dan juga bertanya di mana dia tinggal di mana, tidak ada orang di rumah. Bukankah ini sudah jelas? Apakah Anda hanya ingin membawanya ke kamar setelah makan malam? Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Ling Meixue terkadang dalam suasana hati yang buruk ketika dia kembali dari diskusi bisnis. Beberapa kali dia marah pada karyawan di bawah. Bertemu klien tertentu memang bisa membuat orang kesal. Misalnya, Chen Yue sama sekali tidak menyukai Liu Hai di depannya, jadi dia tidak terlalu nafsu makan. Melihat ekspresi cabul pria di depannya, Chen Yue juga menghela nafas dalam diam. Maaf, aku harus ke toilet. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan toilet sebagai alasan untuk segera pergi. Kamu tidak ingin lolos dari tagihan, kan? Liu Hai menyeka minyak di mulutnya dengan tangannya dan terkekeh. Hal ini membuat Chen Yue marah, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi dia harus menahan amarah di dalam hatinya, kamu terlalu banyak berpikir, aku masih mampu membeli makanan. Saya tidak ingin membicarakan kontraknya dan saya tidak dapat menemukan siapapun. Chen Yue hanya mengerutkan kening, berbalik dan berjalan ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah dia memasuki kamar mandi, Liu Hai dengan cepat mengeluarkan pil dari tasnya dan diam-diam menuangkannya ke dalam cangkir minum Chen Yue tanpa ada yang menyadarinya. Hahaha, aku tahu kamu berpura-pura menjadi bangsawan. Nanti aku ingin melihat betapa nakalnya kamu di tempat tidur. Liu Hai mendengus dengan seringai di bibirnya. Dia telah lama jatuh cinta pada kecantikan Chen Yue, dan karena dia adalah bos perusahaan bahan obat Xingsheng, tidur dengannya akan memberinya rasa pencapaian. Pada saat ini, dia melakukan beberapa panggilan dengan ekspresi gembira di wajahnya untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia akan mendapatkan kecantikan terbaik hari ini. Liu tua, tidak cukup menarik bagimu untuk melakukan ini sendiri. Ya, kita berteman. Kami ingin bermain bersama. Ayo, tunjukkan padaku seperti apa rupa wanita itu dan seberapa tinggi dia. Melihat pesan yang terus bermunculan di grup WeChat, Liu Hai juga dipenuhi dengan rasa pencapaian. Pada saat ini, Chen Yue keluar dari kamar mandi. Liu Hai mengambil ponselnya dan diam-diam mengambil gambar, lalu mengirimkannya ke grup. Dalam sekejap, beberapa orang dalam kelompok itu menjadi bersemangat. Sial! Liu tua, gadis itu cantik sekali. Saat kamu pergi tidur, cepat dan bagikan ke saudara-saudara. Aku akan segera menandatangani kontrak denganmu. 30.000 yuan untuk atasan kualitas semacam ini dianggap murah. Liu tua, ketika saatnya tiba, ambil lebih banyak foto, jadi kamu tidak akan takut akan ketidaktaatannya. Benar, saya akan menggunakan foto-foto ini untuk mengancamnya dan menjadikannya mainan kita. Liu Hai melihat Chen Yue mendekat secara bertahap. Dia segera meletakkan teleponnya kembali di atas meja dan menahan senyum di wajahnya. Chen Yue melihat waktu. Sudah lewat jam 8 malam, tapi belum ada diskusi formal tentang kerjasama. Bos Liu, haruskah kita bicara tentang kerjasama? Namun Liu Hai tetap menjawab sambil tersenyum, jangan terlalu terburu-buru. Kerjasama ini akan dilakukan bersama-sama, tetapi saya juga ingin menonton film setelah makan malam, semoga Nona Chen ikut dengan kami. Saya di sini untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Aku di sini bukan untuk jatuh cinta padamu. Setelah mengatakan itu, Chen Yue mengambil tasnya dan hendak pergi. Dia sudah lama bertahan dengan pria ini sepanjang malam.
Dia entah menatapnya dengan penuh nafsu, atau diam-diam menggosok pahanya dengan kaki di bawah meja. Perilaku cabul seperti ini, jika dia bukan rekan bisnis, dia akan melemparkan segelas air ke wajahnya. Ketika dia melihatnya pergi, Liu Hai juga cemas sikapnya saat ini, Chen Yue pasti akan kehilangan akal. Dia berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Bukankah itu hanya kontrak? Nona Chen, kamu terlalu marah. Semua ini hanya untuk menguji Anda lagi. Jika tidak efektif, bagaimana saya bisa mempercayai Anda untuk bekerja sama dengan saya di masa depan? Liu Hai malah memarahinya, saya tidak akan omong kosong lagi, saya sudah cukup dengan makanannya. Ayo bersulang dengan segelas air ini dan saya akan segera menandatangani kontraknya. Setelah mendengar ini, Chen Yue segera menoleh dan menatapnya dengan gembira dan berkata, serius. 100% serius. Selama kamu meminumnya, aku akan segera menandatanganinya. Tanda tangani segera. Setelah mengatakan itu, Liu Hai membuka folder itu dan memegang pena di tangannya. Selama Chen Yue meminum jus di dalam gelas, dia akan segera menandatanganinya. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya memutuskan untuk mengambil gelas itu, baru saja aku menyinggung bos Liu dan memberiku minuman sebagai pengganti anggur. Aku menghukum diriku sendiri dengan 3 minuman. Chen Yue langsung meminum jus yang ada di cangkir, lalu menuangkan 2 cangkir lagi. Melihat pemandangan ini, Liu Hai tidak bisa lagi menahan ekstasi di hatinya. Awalnya, setelah meminum secangkir jus, efek obatnya tidak akan terasa. Tersedia segera. Tetapi bahkan setelah itu, dia minum beberapa cangkir lagi dan meminum semua sisa bubuk obat di dalam cangkir. 10 menit kemudian, ketika obatnya mulai bekerja, bukankah Chen Yue berada dalam kekuasaannya? Bisakah bos Liu menandatangani kontraknya? Chen Yue dengan lembut mengusap pelipisnya dengan satu tangan dan meletakkan cangkirnya dengan lembut di atas meja. Melihatnya menggosok pelipisnya, Liu Hai tersenyum prihatin, apakah Nona Chen mabuk? Chen Yue mengusap pelipisnya dengan kedua tangan, memaksa dirinya untuk tetap terjaga, bos Liu, tanda tangani, sudah larut, dan saya harus kembali. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin Liu Hai masih menandatangani kontrak? Dia segera berdiri dan duduk di samping Chen Yue, meletakkan tangan kanannya di bahunya, Nona Chen, ada apa denganmu? Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang untuk beristirahat? Chen Yue mencoba yang terbaik untuk mendorongnya menjauh, bangkit dengan tasnya dan hendak pergi. Saat ini, dia sudah menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak lagi peduli dengan kontrak dan berbalik untuk pergi. Tapi Liu Hai juga bangkit dan memeluk pinggangnya dengan satu tangan, kamu mabuk, aku akan mengantarmu kembali. Mungkin Chen Yue tidak tahu bahwa dia dibius, dia hanya merasa tidak bisa mengerahkan tenaga energi di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa terus meronta, mencoba mendorong Liu Hai menjauh, tapi semakin dia mendorong, semakin erat dia memegangnya. Chen Yue mendorong sepanjang aula, menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Katakanlah mereka adalah pasangan muda, tapi sepertinya Chen Yue jelas hampir 20 tahun lebih muda dari Liu Hai. Tapi jika kamu bilang mereka bukan pasangan, tapi mereka sangat dekat satu sama lain. Separuh tangan Liu Hai diletakkan di pinggang Chen Yue. Meskipun Chen Yue terus mendorongnya, separuh tubuhnya bersandar pada lengan Liu Hai. Saudaraku, apakah ini pacarmu? Akhirnya seorang pejalan kaki mau tidak mau bertanya. Liu Hai langsung memeluknya, omong kosong. Jika dia bukan pacarku, dia pacarmu. Tapi Chen Yue masih terus mendorong Liu Hai sambil masih membisikkan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas karena ada musik yang diputar di restoran. Oke sayang, bukankah aku baru saja membelikanmu LV? Aku akan menebusnya ketika kita segera kembali. Patuh dan berhenti membuat masalah. Ada begitu banyak orang yang menonton. Sebuah pukulan backhand. Sebuah tamparan di wajah Hai. Tetapi karena efek obatnya mulai bekerja secara bertahap, Chen Yue merasa lemas dan pikirannya menjadi kosong. Dia benar-benar ingin berbaring dan tidur nyenyak, tetapi sekarang dia mengandalkan kegigihannya untuk tetap terjaga. Tamparan tadi seperti menggelitik Liu Hai. Apa yang kamu lihat? Kalian belum pernah melihat pasangan bertengkar. Keluar. Liu Hai memeluk Chen Yue dan mengutuk beberapa kali, lalu menyeretnya keluar dan berjalan keluar. Semua orang hanya menyaksikan kegembiraannya, dan tidak ada yang mau melangkah maju dan ikut campur dalam urusan orang lain. Banyak sekali hal seperti ini terjadi sehingga hampir setiap hari wanita dijemput di depan bar. Mereka adalah gadis-gadis muda yang tergeletak di pinggir jalan setelah mabuk dan dibawa ke hotel untuk tidur oleh beberapa pria. Ada juga yang tarik ulur dan tantrum, ada yang digendong, dan ada pula yang memang pasangan muda, jadi tidak ada yang mau mengurus hal-hal tersebut. Tapi siapapun yang mau keluar minum-minum dengan laki-laki, memberi mereka kesempatan. Bahkan jika seseorang benar-benar tidur dengan Anda hanya dapat membayar tindakan Anda sendiri. Banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu menggelengkan kepala dan berpencar.
Ayo pergi. Maafkan aku, dia adalah gadis pemuja uang lainnya. Tidak heran beberapa orang sekarang mengatakan, obat untuk semua penyakit. Bukankah itu, obat untuk semua penyakit? Dia selalu menginginkan Gucci atau LV. Harganya masing-masing puluhan ribu yuan. Meskipun gadis tadi begitu cantik, dia mungkin dipelihara oleh orang lain. Apa yang perlu kalian khawatirkan? Semuanya hanya bisa melihat penampilannya, dan orang kaya bisa merasakan manisnya. Ada pepatah terkenal di internet bahwa mengejar seorang gadis itu mudah, selama Anda memelihara beberapa hewan kecil yang dia sukai di rumah. Misalnya BMW, Mustang, Land Rover, Hummer, Jaguar, atau lainnya sudah cukup. Jadi meski banyak orang merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan pasti akan memperhatikan jam tangan Rolex Green Submariner yang dikenakan Liu Hai, harganya ratusan ribu. Mungkin bukan apa-apa bagi orang yang benar-benar kaya, tetapi bagi keluarga biasa, ini mungkin merupakan biaya seluruh keluarga mereka selama beberapa tahun. Liu Hai memeluk Chen Yue dan keluar dari restoran. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kata Chen Yue lembut sambil tetap mendorongnya dengan tangan kanannya. Liu Hai membantu Chen Yue ke mobilnya, patuh. Selama kamu melayaniku dengan baik hari ini, aku akan menandatangani kontrak ini denganmu setelah aku puas. Setelah Liu Hai menurunkan Chen Yue, dia baru saja akan membalas pesan dari teman-temannya. Dia merasakan seseorang menepuk bahunya dari belakang, dan berkata dengan tidak sabar, jangan ganggu aku, kamu tidak melihatku sibuk. Awalnya dia mengira itu adalah penjaga keamanan di tempat parkir, tapi masih ada orang di belakangnya yang terus-menerus menepuk bahunya. Sialan. Aku bertanya padamu apakah penjaga keamanan yang bau ingin mengganggu, percaya atau tidak. Liu Hai berbalik dengan tidak sabar, tapi langsung terkejut saat melihat orang di belakangnya. Dua pria kekar berdiri di belakangnya. Di belakang kedua pria ini, berdiri seorang wanita yang sangat menawan dan elegan mengenakan congsam merah. Dibandingkan dengan Chen Yue, dia terlihat lebih menawan, tetapi lebih dari itu, dan tidak ada yang akan menolaknya. Orang ini tidak lain adalah Qiu Yue. Berani sekali. Beranikah kamu menyentuh wanita ini? Apakah kamu benar-benar bosan hidup? Tahukah kamu wanita siapa dia? Qiu Yue memutar pinggangnya dan berkata dengan nada dingin. Meskipun dia memang tertarik dengan postur mempesona dan mata menawan Qiu Yue pada saat itu, Liu Hai bukanlah seseorang yang tidak bisa menjauh ketika melihat seorang wanita cantik. Dia pernah melihat beberapa wanita cantik di luar di masa lalu. Awalnya, mereka mengira dia jelek dan muak padanya, tapi kemudian mereka semua jatuh cinta padanya sampai tidak subur. Aku tidak peduli wanita siapa dia. Siapapun yang ada di mobilku sekarang, itu wanitaku. Jangan urus-urusanku, atau aku akan melakukannya untukmu juga. Liu Hai menunjuk ke arah Qiu Yue, mengedipkan matanya dan tersenyum jahat. Qiu Yue memegang tangannya dan tidak bisa menahan cibiran, hanya kamu. Apakah kamu layak? Oh sial. Meremehkan saya. Berapa banyak wanita yang mengantri untuk berhubungan seks dengan orang kaya seperti saya? Jika bukan karena kecantikanmu, menurutmu, apakah aku akan tertarik padamu? Kaya dan tampan, bisa dimengerti kalau dia begitu sombong. Liu Hai di depannya berusia lebih dari 40 tahun, rambutnya hampir rontok, dan perutnya jelek. Katamu kamu kaya, kan? Kamu hanya mengendarai Audi A4L. Mobil seperti ini paling banyak dimiliki oleh keluarga kaya menengah. Di Jiangsu, ada banyak orang kaya menengah. Anda bilang Anda punya uang, dan Anda juga menjalankan perusahaan menengah. Pria pacar wanita ini juga sama sombongnya. Tapi dibandingkan dia, kamu tertinggal jauh. Wajah Qiu Yue berubah saat ini, dan dia berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, kedua pria kuat itu langsung menarik Liu Hai. Pergi ke rumput terdekat dan pukuli dia. Suara jeritan itu ditutupi oleh kebisingan mobil di jalan. Kemudian, Qiu Yue mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saat ini, di Villa Yu Huatai. Untuk merayakan kemenangan hari ini, Gu Chen secara khusus membeli banyak sayuran. Saat dia sedang menyendok, ponselnya berdering di sakunya. Gadis toket besar. Teriak Gu Chen ke ruang tamu sambil melihat makanan di dalam panci dan meraba-raba ponselnya di sakunya. Lin Xiu cemberut dan berjalan masuk dari pintu, bisakah kamu berhenti memanggilku gadis toket besar? Kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Aku adalah gadis cantik dengan kecantikan dan kebijaksanaan. Bagaimana bisa kamu memanggilku gadis bertoket besar? Orang-orang akan pikir aku hanya punya payudara besar dan tidak punya otak. Sepertinya kamu punya otak. Kamu menuangkan air mendidih ke bunga di pintu. Saya pikir semua otakmu digunakan untuk mengembangkan toketmu. Gu Chen menyerahkan kepiting berbulu yang sudah disiapkan padanya di sebelahnya, keluarlah dan bersiaplah untuk makan. Lin Xiu memutar matanya ke arah pria itu tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah melihatnya pergi, Gu Chen mengeluarkan ponselnya.
Ketika dia melihat nomor yang tidak dikenalnya, dia ragu-ragu. Halo. Gu Chen ragu-ragu selama beberapa detik dan akhirnya menjawab telepon. Hanya dengan mendengarkan suara wanita yang sangat merdu, senyuman pun bisa merasakan suasana anggun. Tuan Muda Gu, bisakah Anda menebak siapa saya? Gu Chen terdiam selama beberapa detik, lalu perlahan berkata, saya bertanya-tanya mengapa Nona Qiu menelepon saya selarut ini. Mereka bilang Tuan Muda Gu berbakat dan punya IQ super, sepertinya rumor itu benar. Qiu Yue terkikik di ujung telepon. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan tangan tak kasat mata yang membelai lembut hati pria. Suaranya saja sudah cukup untuk menggugah nafsu pria. Jiang Ximing mengatakan sebelumnya bahwa wanita ini adalah orang yang sangat terampil dan perhatian, dan berapa banyak pria yang telah dimanipulasi olehnya, dan pada akhirnya dia bahkan mungkin tidak dapat menyentuhnya dengan jari-jarinya. Setelah beberapa obrolan sederhana di telepon, Gu Chen merasa wanita ini tidak sederhana. Kemampuan wanita ini melampaui kemampuan Ling Meixue. Meskipun dia belum pernah melihat seperti apa penampilan Qiu Yue secara langsung, dilihat dari suaranya, wanita ini tampak muda dan sangat cantik. Namun tingkah lakunya cukup dewasa dan modern. Saya pikir Nona Qiu harus melarikan diri dari Jiangsu sekarang daripada menelepon saya saat ini. Karena telah kalah, bukankah kita harus bersikap sopan? Gu Chen berkata sambil tersenyum sambil memegang ponselnya. Membiarkan Zheng Yan dan Ling Meixue berbalik melawan satu sama lain dan bertarung sampai mati. Sepertinya mereka mengincar grup Junli, tapi nyatanya target utamanya adalah dia. Gu Chen bukanlah orang bodoh. Tentu saja dia mengerti bahwa Qiu Yue dan Ling Meixue tidak memiliki permusuhan dan tidak ada alasan untuk membuat grup Junli bangkrut. Namun mengincar Ling Meixue seperti ini, dia tidak segan-segan menggunakan ketidaktaatan Zheng Yan pada kondisi kakunya untuk memancing pertengkaran antara kedua pihak. Alasannya adalah untuk mengusir Gu Chen keluar dari Jiangsu. Mungkin dia tidak menyangka Dewa Saham Bazat bisa datang ke Jiangsu saat ini. Dalam sekejap, grup Junli yang sempat hancur segera dipenuhi vitalitas. Zheng Yan sangat marah hingga dia muntah darah dan pergi ke rumah sakit. Sejak saat itu, Qiu Yue menyadari betapa bodoh tindakannya. Jika aku meninggalkan Jiangsu, siapa yang akan melindungi wanitamu? Qiu Yue mengerucutkan bibirnya dan tersenyum liar di ujung lain telepon. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan melihat ke ruang makan. Lin Xiu dan Ling Meixue sedang menyiapkan piring untuk makan malam. Setelah hari yang sibuk dan pasar saham akhirnya stabil, kini saatnya menyiapkan makanan enak. Wanitaku. Siapa yang kamu bicarakan? Aku akan mengirimimu foto, lihatlah. Kamu akan tahu siapa orangnya. Awalnya Gu Chen mengira ada yang tidak beres dengan Bai Ruohan, namun saat dia menerima pesan MMS, Gu Chen mau tidak mau akan sedikit terkejut. Chen Yue. Mereka bilang Tuan Muda Gu itu romantis, dan sepertinya itu benar. Qiu Yue telah lama berada di Jiangsu sehingga dia dikenal sebagai mata Jiangsu. Pada dasarnya, tidak ada hal besar atau kecil yang bisa lepas dari matanya. Bahkan Jiang Ximing memuji keterampilan intelijen wanita ini, dengan mengatakan bahwa hampir semua hal di Jiangsu, mulai dari pergantian wali kota hingga penggantian RT, tidak dapat luput dari pandangannya. Oleh karena itu, Gu Chen sama sekali tidak terkejut karena dia dapat menemukan nomor teleponnya. Jika tebakannya benar, wanita ini juga menghabiskan waktu lama untuk menyelidiki latar belakangnya, namun hasilnya pasti sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat departemen intelijennya, dia hanya dapat mengetahui apa yang terlihat di permukaan, tetapi mengenai identitas dan latar belakang Gu Chen, dia dianggap kuat jika dia dapat mengetahui satu kata pun tentang hal itu. Di mana kamu sekarang? Kata Gu Chen dengan tenang. Setelah Qiu Yue memberikan alamat, dia segera menutup telepon. Gu Chen mengeluarkan piring dari dapur dan melepas celemeknya. Ling Meixue sedang menyajikan nasi, tetapi Gu Chen sedang memakai sepatu dan bersiap untuk keluar. Kamu mau keluar? Tidak ada minyak di rumah, aku keluar sebentar untuk beli beberapa. Setelah itu, Gu Chen berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Hei! Jika ingin Anda pergi membeli minyak, makan dulu sebelum pergi. Ling Meixue berteriak di belakangnya. Ling Meixue berbalik dan melihat ke dapur. Ada sebotol minyak di atas meja. Meninggalkan Yuhuatai Villa, Gu Chen sampai di tepi sungai Jalan Timur Huancheng. Dulu, di sini juga ada pasar malam, tapi yang diusir oleh pengelola kota dan sudah hilang. Tidak ada jejak para pedagang di kota, dan selalu terasa seperti ada sedikit kembang api jauh dari sana. Dia melihat Audi R8 diparkir di pinggir jalan. Ketika pihak lain melihat Gu Chen mengendarai sepeda listrik, dia menyalakan lampu jauh dan rendah secara bergantian. Qiu Yue berkaki putih halus, yang benar-benar memantulkan cahaya di bawah cahaya. Tuan Muda Gu benar-benar berbeda dari tuan muda lainnya dari keluarga kaya. Anda punya mobil lebih dari 10 juta yuan tetapi tidak mengendarai Maserati, tapi Anda lebih suka pergi mengendarai sepeda. Qiu Yue mengenakan congsam, menyandarkan separuh tubuhnya di pintu mobil dan tersenyum.
Gu Chen memarkir sepeda listrik di pinggir jalan dan terkekeh, saya bukan orang kaya, saya hanya orang miskin. Semakin rendah hati kamu, semakin membuktikan bahwa kamu luar biasa. Gu Chen sama sekali tidak menganggap serius sanjungan Qiu Yue. Yang paling tidak disukainya adalah sanjungan orang lain. Saya datang ke sini bukan untuk mendengarkan sanjungan Nona Qiu. Perkataan seorang wanita memang tidak bisa dipercaya, apalagi perkataan seorang wanita cantik. Gu Chen tidak bisa menahan cibiran. Dia baru saja masuk ke dalam mobil dan melihat Chen Yue terbaring tak sadarkan diri di dalam mobil. Sebelum dia sempat bertanya, Qiu Yue tersenyum tipis dan berkata, itu bukan ulahku. Untuk membantumu menandatangani kontrak, orang lain membiusnya saat makan. Jika aku tidak melihatnya, apa yang terjadi selanjutnya, itu mungkin membuatmu menyesal seumur hidupmu. Jika Qiu Yue tidak melihat kejadian ini, Chen Yue mungkin telah dibawa pergi hari ini. Saya pikir orang dewasa harus memahami apa yang akan terjadi. Bagaimana jika orang itu diatur secara khusus oleh Anda? Gu Chen berkata tiba-tiba. Gu Chen jelas waspada dan curiga terhadap Qiu Yue, tapi dia juga tidak marah. Jika seorang pria bahkan tidak memiliki tindakan pencegahan yang seharusnya, dia akan dengan mudah menjadi mangsanya seorang wanita. Tuan Muda Gu, tidak percaya padaku. Qiu Yue memutar tubuhnya dan berjalan ke arahnya, meletakkan satu tangan di pintu mobil, menyandarkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa jika Anda melihat Qiu Yue dari dekat, fitur wajah wanita ini juga sangat cantik, sangat halus sehingga tidak ada kekurangan yang ditemukan. Apalagi saat sudah dekat, dia terengah-engah, cukup membuat darah pria membengkak. Saat kamu melihat wanita cantik, reaksimu disebut naluri, tapi yang menahan diri disebut laki-laki. Apa menurutmu aku harus mempercayaimu? Gu Chen langsung membuang muka dan berhenti menatap Qiu Yue, aku akui kamu cantik, tapi aku telah melihat banyak wanita selama bertahun-tahun. Keindahan macam apa yang ada di sana? Sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk menyimpan pakaian itu. Qiu Yue berkata dengan senyum menawan, saya hanya ingin meminjam beberapa pakaian dari Tuan Gu, apakah itu terlalu berlebihan? Qiu Yue berdiri di tengah angin dingin, mengenakan rok pendek Chongsam yang tergolong seksi ketika memasuki musim pasca musim gugur, dan suhunya hanya sekitar 10 derajat Celcius. Gu Chen tidak banyak bicara, hanya melepas mantelnya dan melemparkannya padanya, mari kita selesaikan masalah itu. Yang dia bicarakan adalah Qiu Yue bekerja sama dengan Zheng Yan untuk menargetkan grup Junli, tapi sekarang dia membantu Chen Yue. Qiu Yue juga orang yang cerdas. Mengetahui bahwa dia mendapat masalah kali ini, dia segera menemukan cara untuk menebusnya. Masyarakat adalah kenyataan. Jika Chen Yue bukan dari pihak Gu Chen, dia mungkin akan menutup mata bahkan jika dia melihatnya hari ini. Dia adalah pengusaha yang berkualitas dan tahu cara berinvestasi. Jadi kita masih bisa berteman di masa depan, kan? Qiu Yue mengenakan mantel Gu Chen dan tersenyum. Tapi Gu Chen hanya membawa Chen Yue keluar dari mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang, jika kamu ingin menjadi temanku, tanyakan pada dirimu sendiri dulu, apakah kamu layak? Kali Gu Chen bergegas pergi tanpa pamrih, itu sebagai ganti nyawanya. Jika seseorang menembak Gu Chen dari belakang, Zhang Bao bersedia menggunakan tubuhnya untuk menerima peluru untuknya. Jadi karena kerja kerasnya, Gu Chen bertanggung jawab atas semua industri di dunia bawah tanah Jiangsu. Demikian pula, Jiang Ximing menghabiskan banyak pemikiran dan menginvestasikan banyak uang untuk mencoba berhubungan dengan Gu Chen, jadi ketika ayahnya akan meninggal, Gu Chen bersedia membantu. Gu Chen seperti serigala yang berjalan sendirian di padang rumput, meremehkan kebersamaan dengan orang lain, kecuali Anda memiliki cukup kekuatan dan modal untuk berdiri bersamanya. Qiu Yue ingin berteman dengannya begitu dia membuka mulut. Hanya karena wajahnya yang cantik. Kasihan. Dengan wajah seperti itu, kelima istri Gu Chen tidak lebih buruk dari dirinya. Mereka bilang Tuan Muda Gu sombong, dan ternyata Anda memang begitu ketika saya melihatnya hari ini. Tidak masalah, aku pergi dulu. Bersambung.